Kalau semua diungkap akan terjadi kekisruhan kolosal begitu ya. Salam hangat, Rahayu Bagja Waluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sudah mulai menghangat ya belakangan ini begitu. Pentas demokrasi ada riak-riaknya begitu ya. Sampai ada narasi yang mengarah gitu, kontekstual dan mengarah kalau kata Kang Acep ya. Baru-baru ini sebuah tayangan di YouTube, sebut saja ya, Alifur Rahman itu mengungkapkan isu kabar burung gitu ya. Seorang menteri yang jadi bakal calon presiden menampar dan menyekik wakil menteri. Wamen begitu. Memang tidak menyebut nama, tetapi ya kalau kita belajar bahasa Indonesia tentu ada yang disebut dengan kata ganti ya. Nah, kata ganti ini bisa berupa sapaan gitu ya, bapak, ibu, guru. Kemudian jabatan juga gitu ya. Dan itu mengacu gitu, terkait begitu ya dengan si subjek. Kalau ini jelas ya. Dan itu mengundang reaksi karena sangat sensitif ya dan menyangkut kredibilitas seorang bakal calon presiden begitu. Lumrah kalau relawan Prabowo sebut saja begitu karena memang sudah mulai bergulir ya gitu. Tidak terima dan ya melaporkan Alifur Rahman. Kalau saya sih sebagai YouTuber pemula ya menimba banyak pelajaran dari kasus ini begitu. Ya seorang kreator konten, kreator digital, dia tidak dipayungi gitu ya oleh kaidah seperti halnya para jurnalis, kaidah jurnalistik ya. Dan bisa seenaknya begitu. Maksudnya bisa leluasa begitu menarasikan banyak perkara gitu ya tanpa check and recheck. Kalau dari sisi seorang jurnalis, baru kabar gitu ya, katanya gitu. Itu bakal dicek and recheck kebenarannya begitu. Ya, tabayun lah begitu ya, mencari duduk persoalan sebenarnya begitu. Dan belum disiarkan, diumumkan di medianya kalau tokoh kuncinya itu masih kabur ya, apalagi dalam kondisi yang sensitif seperti sekarang begitu. Nah, ini juga jadi pelajaran ya karena baru nih masuk ke wilayah ini gitu. Paling tidak kasus ini harus jadi pelajaran dan kita mencermatinya begitu. Kreator konten, YouTuber, TikToker gitu, Instagramer gitu ya, Facebooker, rupanya harus mencermati karena ini berbahaya ya kalau ya kasus-kasus seperti ini ya, kasus-kasus seperti yang sekarang sedang mencuat begitu. Check and recheck ini penting dan kalau isunya berdampak, maksudnya ada dampak negatif gitu ya dari narasi itu, dari konten itu, mestinya ya dicermati begitu ya, dipertimbangkan apakah harus diangkat gitu atau disimpan supaya jelas, apalagi menyangkut hal-hal yang sensitif karena ini bisa jadi bola liar gitu. Bahkan sepanjang pengetahuan saya, seorang jurnalis belum berani mengangkat sebuah berita begitu, walaupun itu faktual, benar begitu ya. Kalau ketika berita itu diangkat ternyata menimbulkan gejolak sosial begitu. Di redaksi itu didiskusikan gitu. Ketika ada isu sensitif, wartawan sudah mengumpulkan informasi gitu dan kebenarannya sudah dicek begitu. Ketika hendak diangkat itu didiskusikan dulu begitu. Karena ini persoalan dampak. Kalau menimbulkan gejolak sosial, biasanya redaksi menunda dulu begitu. Bahkan diendapkan dan tidak diangkat ke permukaan, tidak diberitakan begitu. Ada kepentingan yang lebih besar. Saya jadi teringat ungkapan Mahbub Junaidi, seorang wartawan senior berujar,
Kalau semua yang ada di dunia ini diberitakan, akan terjadi kekacauan yang luar biasa. Artinya, ya media-media juga bukan berarti tidak memberitakan banyak hal yang sekarang umpama nih sedang berkembang begitu ya. Tetapi itu tadi, kalau semua diungkap, ini akan terjadi kekisruhan kolosal begitu ya. Akan kacau balau begitu. Nah, media juga kan tidak seenaknya mengangkat berita begitu. Tetapi banyak hal yang dipertimbangkan. Kalau secara sembrono membabi buta menayangkan berita-berita sepaktual apapun kebenarannya, andai mengakibatkan gejolak sosial dan kekacauan, kerusuhan umpama begitu, itu disimpan, tidak ditayangkan begitu. Lantaran ya itu tadi, ada kepentingan yang lebih besar. Kalaupun diangkat tentu dengan kemasan yang berbeda begitu. Ada cara mengemasnya. Nah, di era sekarang, di era media sosial, tradisi para jurnalis ini masih terjaga. Nah, tetapi para kreator digital yang latar belakangnya bukan jurnalis, itu bisa bebas tanpa konfirmasi, tanpa cek and recheck, bisa mengangkat, bisa membuat konten apa saja begitu. Nah, ini bahayanya, apalagi sekarang menjelang hajat demokrasi ya, pilpres begitu. Kita berkaca pada pemilu sebelumnya, kan terjadi itu perang narasi begitu. Walaupun narasi itu bisa saja di sana itu syarat dengan disinformasi, dengan misinformasi, bahkan dengan malinformasi begitu. Tetapi semuanya diungkapkan begitu, secara terbuka. Artinya sekarang saatnya kita mencoba untuk menarik napas panjang begitu ya. Pilpres pasti semua orang punya jagoan gitu ya. Semua punya idola, tetapi jangan sampai saling menyerang begitu ya, karena setiap kebenaran masing-masing juga punya realitas subjektif begitu ya. Ini sekarang itu terjadi perang realitas subjektif begitu ya, yang sebetulnya menurut kita benar belum tentu menurut orang lain benar, dan itu perlu kearifan gitu. Kita harus bisa saling memberi ruang gitu. Kalaupun ada perbedaan tentang sebuah kebenaran, ya kita kan bisa duduk bersama gitu untuk mencari titik temu dan santai-santai saja begitu. Realitas kebenaran, realitas subjektif ini kalau dibentur-benturkan ini akan menjadi sebuah pertengkaran yang sengit ya. Dan akan berujung dengan amarah begitu ya. Kemudian ya akhirnya menebar kebencian. Sama-sama pihak-pihak ini kalau tidak bisa berbesar hati, berjiwa besar begitu, akan terjadi tubrukan kan. Saya merasa benar, teman kita merasa benar, si Fulan merasa benar, dan semua tidak berterima terhadap kebenaran versi saya, kebenaran versi teman saya, kebenaran versi si Fulan. Karena ya ini kan relativitas kebenaran menurut versinya. Benar menurut kita belum tentu benar menurut orang lain. Relativitas ini sebetulnya akan indah gitu ya, kalau semua mencari irisan dan titik temu. Salam hangat, Rahayu Bagja Waluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.